Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Welcome back to my channel Imran Explore. Saat ini saya sedang mengumpulkan ketupat yang sudah saya buat. Ketupat ini sudah saya rendam di dalam air agar daun kelapanya tidak mudah pecah, sehingga sebelum diisi dengan beras perlu direndam di dalam air. Ketupat ini diisi dengan beras sebanyak kurang lebih separuh dari ketupat atau 2/3 dari isi ketupat. Karena kalau terlalu penuh maka ketupatnya akan keras dan kurang lunak atau kurang enak. Sehingga kalau mengisi ketupat jangan terlalu penuh, harus disisakan ruang agar ketupatnya lebih lunak, lebih enak. Ketupat lebaran ini biasanya dibuat oleh warga masyarakat menjelang Lebaran Syawalan atau Lebaran Ketupat, tepatnya adalah 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri, di mana ketupat ini dibuat oleh masyarakat sebagai rasa syukur setelah kita menyelesaikan puasa Ramadan 1 bulan penuh. Kemudian kita bisa melaksanakan Idul Fitri dan disambung dengan puasa Syawal 6 hari yang diakhiri dengan ketupatan. Dan ini biasanya banyak dilakukan oleh masyarakat di pedesaan yang masih memegang kuat tradisi atau budaya yang diwariskan dari nenek moyangnya. Biasanya ketupat yang dibuat oleh masyarakat di daerah pedesaan ini biasanya akan diberikan kepada sanak saudara, kepada famili, kepada tetangga sekitar. Dan ini sudah menjadi tradisi yang masih terus berkembang hingga saat ini. Di dalam pembuatan ketupat sekarang ini yang jadi kendala adalah daun kelapa atau janurnya, karena banyak di daerah pedesaan sekarang pohon kelapa ini banyak yang musnah atau mati karena banyak diserang oleh kumbang tanduk atau kuangwong. Sehingga sekarang orang-orang di desa kalau mau membuat ketupat maka harus membeli janur atau daun kelapanya. Biasanya janur atau daun kelapa ini biasanya didatangkan dari daerah yang masih banyak kelapanya, misalnya daerah Trenggalek, daerah Purwantoro, Wonogiri. Sehingga banyak pedagang-pedagang musiman yang datang dari Trenggalek, dari daerah Purwantoro menjajakan daun kelapa atau janur ini di Pasar Legi Ponorogo. Pembuatan ketupat ini biasanya dilakukan masyarakat
pada hari ke-7 setelah sholat Id, di mana kebiasaan atau tradisi ini biasa disebut sebagai Lebaran Ketupat atau Lebaran Syawalan, di mana masyarakat saling membagikan ketupat ini kepada tetangga, kepada sanak saudara maupun kepada familinya. Besar harapan kita semoga tradisi ini tetap terjaga dan terus berkembang meski generasi terus bersilih berganti. Setelah semua ketupat selesai diisi, maka langkah berikutnya adalah ketupat-ketupat tersebut kita rebus di dalam air kurang lebih selama 2 jam. Ada yang merebus 30 menit, ada yang merebus 1 jam, ada yang biasanya merebus selama 2 jam. Lama perebusan ini berpengaruh terhadap keawetan dari ketupat yang kita buat. Dan biasanya kalau kita rebus dalam jangka waktu yang kurang lama, biasanya ketupat ini akan lembek dan akan mudah basi. Dan apabila kita rebus lebih lama, misalkan 2 jam, maka ketupat ini akan bertahan lebih lama, bahkan lebih dari 2 hari ketupat ini akan tahan. Biasanya untuk melengkapi ketupat ini, masyarakat di daerah pedesaan memasak sayuran dari sayur Jepang ataupun tempe dan lain sebagainya. Kemudian tidak ketinggalan adalah ayam yang dimasak, opor atau opor ayam kampung. Ini biasanya adalah menu yang tidak boleh ketinggalan untuk melengkapi ketupat yang akan kita makan. Nah, ini adalah sayuran Jepang yang kita masak, yang akan kita bagikan kepada tetangga, kepada sanak saudara maupun kepada famili kita masing-masing. Biasanya kita membuat sayuran lumayan banyak, dan yang satunya ini adalah opor ayam kampung, karena bagaimanapun juga ternyata rasa dari ayam kampung itu lebih enak dibandingkan dengan ayam ras atau ayam potong, sehingga masyarakat pedesaan biasanya lebih suka membuat opor ayam ini dengan opor ayam kampung yang rasanya lebih enak, lebih gurih, dan lebih lezat. Selamat Lebaran Syawalan atau selamat
Lebaran ketupat. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal 'Alamin.